Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ujung Kandang Channel. Pada konten kali ini atau pada video kali ini kita akan buat satu video yang berbeda dibandingkan dengan video-video sebelumnya. Ini terkait dengan hasil penelitian. Saya punya narasumber kali ini. Beliau adalah mahasiswa akhir dari Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silahkan narasumber memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapriyadi dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oke, Sapriyadi. Katanya Sapriyadi ini sedang melakukan penelitian atau sudah selesai melakukan penelitian. Penelitiannya tentang apa sih? Ya, penelitian saya tentang analisis kondisi dan tingkah laku DOC pasca ditransportasi dengan durasi yang berbeda. Oke, jadi penelitiannya meneliti apakah ada hubungannya antara transportasi dengan kualitas DOC, begitu ya? Iya ya. Oke, seberapa besar sih pengaruhnya antara transportasi itu dengan kualitas DOC? Baik, pertama kita tahu bahwa transportasi itu sangat penting dalam usaha peternakan, yaitu salah satunya itu berkaitan masalah pengangkutan DOC. Jadi sejauh ini belum ada penelitian yang meneliti tentang transportasi ini, baik itu dari kondisi apakah terjadi penyusutan bobot badan atau terjadi luka atau dehidrasi seperti itu. Jadi penelitian ini sangat penting gitu untuk mengetahui bahwa peternak itu nanti dan juga untuk perusahaan hatchery. Jadi nanti mengetahui berapa lama durasi yang optimal dalam pendistribusian DOC tersebut. Oke, jadi ini penting ya penelitiannya karena berhubungan dengan menjadi referensi nanti buat peternak dan juga pemilik penetasan untuk menentukan jarak yang optimal untuk yang mana bagusnya. Terus dari penelitian Sapriyadi sendiri, variabel-variabel apa sih yang diukur? Ya, di sini ada dua kata sebenarnya. Pertama, kondisi dan tingkah laku DOC. Nah, pertama kondisi. Kondisi ini yang saya amati pertama tentang kondisi tubuh dari DOC tersebut, yaitu tentang apakah terjadi luka atau tidak. Ini saya fokus di pengamatan di bagian kaki. Yaitu yang kedua tentang penyusutan bobot badan, apakah terjadi atau tidak sebelum dan setelah ditransportasi. Yang kedua tentang tingkah laku. Nah, tingkah laku ini saya mengamati tentang tingkah laku yang sangat mendasar. Pertama tentang tingkah laku makannya, respon makannya, tingkah laku minum, tingkah laku istirahat, dan tingkah laku lokomosi atau itu perpindahan atau gerak dari DOC tersebut. Oke, siap, mantap sekali sebenarnya penelitiannya nih. Terus kemudian kenapa sih kok bisa, apa yang melatar belakangi dari saudara Sapriyadi ini melakukan penelitian ini? Padahal kan sebelumnya belum ada penelitian ini, kemudian kok bisa muncul ide terpikir bahwasannya saya harus meneliti ini gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa transportasi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi DOC, sehingga saya tertantang bahwa sejauh mana sih pengaruh transportasi ini terhadap kondisi DOC. Pertama, bahwa kita tahu bahwa dalam pendistribusian DOC itu harus kita memperhatikan kondisi dari DOC tersebut, baik itu dari kesejahteraan dan kenyamanan dari DOC tersebut. Terus yang kedua tentang jarak antara hatchery dan kandang peternak itu secara umum itu sangat jauh gitu. Jadi perusahaan nanti mengetahui bahwa kalau terlalu jauh jarak antara peternak itu, sehingga dalam penanganan transportasi itu juga bisa dikendalikan.
Oke, siap. Eh, kan kalau dalam penelitian ya, setahu saya itu ada metode penelitian Ya. atau cara melakukan penelitian, kemudian tempat melakukan penelitian, terus berapa sampel yang digunakan. Bisa tolong dijelaskan, Saudara Sabriadi? Ya, berkaitan masalah metode penelitian atau prosedur penelitian ini, pertama eh, tempat atau waktu penelitian. Nah, saya ini melakukan penelitian di eh, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, untuk ada dua tempat di sini. Pertama untuk hatchery-nya itu di perusahaan PT Mega Satwa Perkasa, dan pendistribusian DOC-nya itu terletak di kandang yang berkemitraan. Dan terus jaraknya untuk jarak, Sapriadi menggunakan berapa item jarak? Kan kita mengukur jarak gitu, jarak berapa, kemudian ulangannya, kemudian selanjutnya jarak berapa gitu. baik, tadi selanjutnya tentang sampel dulu ya. Sampel tadi kita menggunakan ada 3 perlakuan durasi ya. Perlakuan durasi pertama ada durasi 1 jam, yang kedua durasi 12 jam, dan yang ketiga 24 jam. Nah, di sini prosedurnya itu setiap satu durasi itu masing-masing menggunakan sampel 1 box atau 100 DOC. Dalam 1 box itu terdapat 100 DOC, sehingga jumlah semuanya itu 300 DOC. Nah, dalam pengambilan datanya pertama tentang menganalisis kondisi dari DOC. Setiap box itu saya mengambil sampel 25 DOC, yaitu ketika pasca DOC itu datang, langsung diamati pertama dari kondisi eksternal DOC, apakah terdapat cedera atau memar atau luka atau tanda-tanda hidrasi yang terjadi pada DOC. Terus yang kedua di sini tentang tingkah laku. Tingkah laku yang metode yang saya lakukan yaitu menggunakan observasi menggunakan rekaman video. Jadi ketika DOC itu datang, langsung saya mengambil masing-masing perlakuan itu mengambil 5 ekor DOC untuk diamati tingkah lakunya menggunakan waktu yang saya gunakan itu 30 menit pasca ditransportasi. Oke, jadi saya coba simpulkan ya. Coba silakan Sapriadi luruskan nanti. Ya. Jadi Sapriadi meneliti faktor jarak terhadap kualitas DOC 30 menit pasca turun ke kandang, begitu ya kurang lebih ya. Ya. Oke, kemudian dari penelitian tersebut bagaimana hasilnya? Baik, untuk hasil yang saya dapatkan berdasarkan hasil penelitian, bahwa ketika DOC itu ditransportasikan lebih dari 12 jam, kondisi DOC terdapat pada bagian kakinya itu terdapat sangat jelas terlihat pembuluh darahnya. Itu sehingga itu menandakan DOC itu dehidrasi. Dan yang kedua juga terdapat kakinya luka atau merah dan memar. Ini dan juga terhadap penyusutan bobot badan. Bahkan di transportasi yang di atas 12 jam itu bisa mengakibatkan penyusutan bobot badan 9-13%. Dan untuk tingkah laku yang saya dapatkan berdasarkan penelitian ini, pertama dari tingkah laku makan. Nah, tingkah laku makan itu durasi waktu
durasi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku makan. Semakin lama durasi yang diberikan terhadap DOC, tingkah laku makannya itu semakin banyak. Terus yang kedua, dibandingkan dengan DOC yang ditransportasi dengan durasi yang pendek. Terus yang kedua tentang tingkah laku minum. Nah, ini untuk menandakan bahwa semakin lama durasi transportasinya itu, aktivitas tingkah laku minum itu lebih tinggi. Jadi perlu diperhatikan bahwa ini menandakan kondisi dari DOC sangat dehidrasi atau kekurangan cairan. Terus berkaitan masalah istirahat. Nah, istirahat ini otomatis menandakan bahwa DOC itu terjadi suatu stres. Nah, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, durasi 1 jam ini ternyata tingkah laku istirahat itu tinggi. Nah, ini berdasarkan penelitian ini bahwa karena DOC ini datang pada malam hari sehingga kondisi suhu, kondisi lingkungan menyebabkan kenyamanan terhadap DOC. Berbeda dengan yang durasi pada 12 jam. DOC itu tiba di kandang itu pada siang hari sehingga menyebabkan kondisi panas, itu menyebabkan sehingga kurangnya aktivitas istirahat yang dilakukan oleh DOC. Terus yang terakhir berkaitan masalah lokomosi, atau ini bisa kita lihat bahwa tingkah laku berjalan, tingkah laku berpindah dari DOC tersebut. Di sini didapatkan bahwa durasi transportasi yang lebih dari 12 jam juga meningkatkan aktivitas lokomosi dari DOC tersebut, yaitu berpindah antara satu tempat ke berjalan-jalan sehingga dari tempat pakan ke tempat minum lebih sering dibandingkan dengan jarak durasi yang pendek. Oke, jadi bisa saya simpulkan yang pertama, semakin panjang jarak tempuhnya, durasi tempuhnya itu berarti semakin kurang bagus ya. Ya. Seperti itu. Oke. Terus harapannya Saudara Sapriyadi dengan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian saran dan masukan untuk baik untuk pihak peternak ataupun pihak transportasi ataupun dengan pihak hatchery, apa harapan Saudara Sapriyadi dengan hasil yang Saudara dapatkan ini? Ya, berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, dan tujuan saya melakukan penelitian ini sebagai sumber awal atau data awal bahwa baik itu untuk peternak dan untuk perusahaan hatchery. Untuk pertama untuk perusahaan hatchery, tadi seperti yang disampaikan bahwa transportasi ini sangat berpengaruh, yang sangat signifikan gitu. Jadi dalam penanganan baik itu dari penyiapan DOC dan perlakuan di transportasi itu harus sangat diperhatikan sehingga nanti tidak dan juga kalau bisa dalam pendistribusian ini harus memperhatikan jarak dari suatu kandang, sehingga nanti kalau dalam pendistribusian ini bisa mementingkan usahanya, sehingga nanti sia-sia kan nanti kalau pendistribusiannya dari satu hatchery ke kandang sangat jauh, tetapi kondisi DOC-nya itu jelek, otomatis nanti performa dan produksinya akan tidak bagus. Terus yang untuk peternak, berdasarkan tingkah laku yang saya amati tadi bahwa semakin lama durasi
transportasi yang dilakukan, tingkat dehidrasi dari ayam tersebut sangat tinggi. Jadi harus diperhatikan bahwa jangan hanya diperhatikan tempat pakannya, tapi lebih diperhatikan lagi kualitas air minum dan tempat minumnya lebih diperbanyak pasca DOC tersebut sampai di kandang. Oke, jadi masukannya untuk peternak, ketika jarak antara hatchery dengan kandangnya itu jauh, lebih banyak dipersiapkan air minum dengan jumlah tempat minumnya ya, dengan kualitas air minumnya. Sementara masukan untuk di perusahaan, baiknya mungkin dilakukan treatment ya, treatment tambahan barangkali ketika jarak yang ditempuh dari hatchery ke kandang itu jauh. Selanjutnya, Saudara Sapriadi, apakah penelitian saudara ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yang lainnya? Ya, penelitian yang saya lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan baik itu secara ilmiah, karena saya telah melaksanakan prosedur-prosedur penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah seperti itu. Oke, terima kasih Saudara Sapriadi atas kesempatannya. Semoga dengan penelitian ini bisa memberi manfaat untuk peternak-peternak yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian terima kasih sudah menjadi narasumber di Ujung Kandang Channel. Selanjutnya, apakah boleh untuk kami dari Ujung Kandang Channel untuk mempublikasikan hasil penelitian Saudara Sapriadi ini supaya bisa bermanfaat untuk peternak-peternak yang ada di Indonesia secara khusus? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada channel Ujung Kandang yang telah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk memberikan menjelaskan atau menerangkan hasil penelitian yang telah saya laksanakan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami baik itu dari kalangan, terutama ke kalangan peternak masyarakat seperti itu. Nah, apabila ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, dengan senang hati untuk senantiasa untuk dipublikasikan supaya ada kebermanfaat yang bisa kita dapatkan untuk semua. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Ujung Kandang Channel.